Pada awal tahun 2022, masyarakat Tiongkok dikejutkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita dalam kondisi leher dirantai di sebuah ruangan tanpa pintu diambil dari rumah salah satu warga Feng, Jiangsu, Cina. Video itu menjadi viral di salah satu jejaring sosial Douyin, yakni aplikasi TikTok yang hanya ada di kalangan negara Cina. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah penonton pada video tersebut, berbagai macam pertanyaan dari netizen pun muncul. Sebab pasalnya, wanita ini ditemukan di rumah Dong Zimin, seorang influencer Douyin yang kerap membagikan potret keseharian dia bersama ke-8 anak-anaknya. Yang menjadi tanda tanya besar bagi followers Dong Zimin ialah siapa wanita itu? Mengapa ada di rumah Dong Zimin? Katanya dia pria single, tapi kok ada sesosok wanita di rumah dia? Jangan-jangan dia ibu dari ke-8 anak-anak dong. Tapi, mengapa dia dirantai seperti anjing? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia korban perdagangan manusia? Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Hidup dari keluarga kurang berada, Dong Zimin merupakan tulang punggung keluarga yang tinggal di sebuah desa terpencil di daerah Feng, Jiangsu, Cina. Sebagai tumpuan keluarga, pria ini mengaku menanggung hidup 10 anggota keluarga, di antaranya ialah sang ibu berusia 80 tahun ke atas, kakak tertuanya yang menderita difabel, dan ke-8 anak-anak Dong yang masih berusia 3 hingga 10 tahun. Dalam salah satu videonya, Dong menjelaskan kalau dia seorang single father yang mengurus semua pekerjaan rumah, termasuk merawat ke-8 anak-anaknya sendiri. Memiliki banyak anak, Dong mengaku bangga serta merasa terhormat. Ke-8 anak Dong yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan seorang anak perempuan itu diberi nama aneh-aneh, tidak seperti warga Tionghoa pada umumnya yang biasa diawali dengan nama marga keluarga. Nama-nama anak Dong yaitu Silver Phoenix, Space Travel, Gold Mountain, Silver Mountain, Treasure, Internationally, Hong Kong, dan Bang. Setiap bulan, Dong mengaku mendapat tunjangan anak dari pemerintah sebesar 3.000 yuan atau setara dengan 6,3 juta rupiah. Angka ini tentu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Dong. Oleh sebab itulah banyak influencer lokal bersimpati membantu membukakan donasi. Kisah Dong Zimin tersebut kemudian viral tatkala seorang TikToker lokal memposting ulang video Dong dengan tujuan membantu menggalang dana. Tak hanya merepost video saja, TikToker itu juga mendatangi kediaman Dong dan mewawancarainya secara langsung. Siaran live yang disaksikan netizen oleh warganet Cina tadi meraup uang jutaan yen. Dong senang sekali karena dana donasi dari netizen bisa membantu dia menghidupi keluarganya. Berkat TikToker tersebut, followers Dong juga naik pesat. Sekarang dia membuka donasi sendiri di akun Douyin pribadinya, dan perlahan kehidupan Dong semakin membaik. Dia tidak perlu bersusah payah lagi dalam hal urusan membeli keperluan anak-anak. Sedikit demi sedikit, rumah Dong bahkan mengalami perubahan dari yang tadinya beralaskan tanah, sekarang sudah di keramik. 下午好，我叫董志民，8个孩子的爸爸。大哥，咱现在火了，有什么感想？主要是感谢那个全国的爱心人士，要不是你们的支持和帮助，靠我就是种那2亩地，家让孩子还吃了奶粉，我也不易。 Akan tetapi suatu hari, dalam sekejap pandangan netizen ke Dong berubah drastis tatkala seorang TikToker lokal mengunjungi rumahnya dalam rangka mengajak kolaborasi. Di sela-sela mereka membuat konten bersama, TikToker tadi dikejutkan dengan tatapan seorang ibu-ibu berada di ruangan kecil yang terletak tepat di samping rumah Dong. Penasaran ingin tahu siapa wanita itu, pria ini pun menghampirinya.
Dalam siaran langsung tersebut, nampak seorang wanita tanpa mengenakan mantel dalam keadaan leher dirantai, serta tidak memakai alas kaki. Kondisi wanita ini juga sangat memprihatinkan, kayak orang yang kekurangan gizi. Kalian bisa lihat sendiri, dia tidur hanya beralaskan matras tipis, tanpa mengenakan mantel, dan cuma diberi makan semangkuk bubur. Itu pun belum kemakan sampai makanan tersebut sudah terlanjur basi. TikToker yang merekam tadi mencoba berkomunikasi, namun jawaban wanita ini ngelantur serta tidak nyambung. Dia seakan syok, seperti baru pertama kali baginya berinteraksi dengan orang asing. Dalam sekejap, siaran langsung yang dibagikan TikToker itu mencuri perhatian banyak warganet, terutama pengikut akun Douyin Dong yang sudah mencapai 22.000 followers. Mereka lantas bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa ada di lingkungan rumah Dong? Jangan-jangan dia ibu dari ke-8 anak-anak dong? Jika memang benar, lalu kemana perginya uang donasi yang selama ini ia terima? Kok ternyata masih ada saja sih anggota keluarga Dong yang memprihatinkan? Setelah mempublikasikan video tersebut, TikToker yang pertama kali ngepost video itu ke sosial media membuat klarifikasi dan meminta netizen agar tidak menggiring beritanya kemana-mana. Dia menjelaskan kalau wanita di rumah Dong Ximin tadi merupakan istri Dong yang menderita gangguan jiwa. Itulah mengapa dia dirantai seperti anjing. Dalam akun Douyin pribadinya, Dong Ximin juga menambahkan bahwa sang istri sangat temperamental, kerap uring-uringan, bahkan tak segan-segan menyakiti anak mereka serta ibunya Dong. Mendengar klarifikasi mereka bukannya mereda, netizen justru dibuat semakin curiga. Warganet terus berspekulasi, menduga wanita di rumah Dong kemungkinan salah satu korban perdagangan manusia, apalagi Cina adalah negara yang tercatat memiliki angka tinggi dalam kasus human trafficking. Karena dari cuplikan video yang dipublikasikan, wanita ini berulang kali melontarkan kalimat-kalimat yang sama, seakan-akan menunjukkan dia tidak dibutuhkan lagi oleh seseorang. Somewhere far away, it's possible for me to leave. Video itu masih saja menjadi perbincangan hangat di Cina. Beberapa orang berkomentar mempertanyakan mengapa wanita itu kehilangan banyak gigi, padahal umur dia juga belum terlalu tua-tua banget. Apakah mungkin gigi dia copot akibat dipukul seseorang? Tereksposnya video tersebut mendorong warganet menuntut pemerintah setempat untuk menyelidiki identitas asli wanita di rumah Dong. Menanggapi seruan warganet, pemerintah Feng County kemudian turun tangan. Bekerja sama dengan layanan kesehatan setempat, mereka pun memeriksakan kesehatan mental istri Dong. Tak hanya itu, mereka juga menginterview beberapa tetangga sekitar Dong Ximin guna menggali informasi lebih. Usai menginvestigasi, mereka membuat pengumuman resmi mengatakan kalau kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan human trafficking. Istri Dong memang murni menderita gangguan jiwa seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan terkait beberapa gigi istri Dong yang copot, pemerintah menyebut itu terjadi karena faktor usia, bukan karena kekerasan seperti yang dipikirkan netizen. Akan tetapi pemberitahuan mereka tidak lantas membuat publik langsung percaya. Yang ada mereka semakin curiga dan bertambah penasaran. Kalau memang benar wanita di rumah Dong bukan karena human trafficking, lalu mengapa bisa
Pihak keluarga asli istri Dong membiarkan putrinya dirantai selama bertahun-tahun layaknya hewan peliharaan. Toh apabila benar wanita ini menderita gangguan jiwa, tidak sepantasnya juga dia dirantai bak anjing serta dibiarkan tidur di luar rumah tanpa diberi selimut atau mantel, bahkan digauli hingga melahirkan 8 orang anak. Publik kurang puas dengan hasil investigasi pemerintah Feng County. Mereka masih menuntut kebenarannya. Karena didesak terus-menerus, akhirnya pemerintah Feng County membuat klarifikasi lagi. Mereka menyebutkan identitas istri Dong bernama Zhang Qingsa, seorang homeless yang dulunya meminta bantuan ke ayah Dong supaya ditampung di rumahnya. Seiring tinggal bersama, Zhang dan Dong saling jatuh cinta hingga kemudian mereka pun menikah. Mereka mengklaim Zhang baru 3 tahun terakhir ini menderita gangguan jiwa, tepatnya setelah melahirkan anak terakhir. Nah, jika benar pernyataan pemerintah Feng County tersebut, lantas mengapa surat nikah mereka tidak dipublikasikan sebagai barang bukti? Menjawab pertanyaan itu, Dong menyebutkan kalau dulu dia mengalami kendala sewaktu mengurus surat pernikahannya, sebab sang istri Zhang tidak memiliki kartu identitas diri. Alhasil sampai sekarang Dong tidak memiliki dokumen resmi buku nikah meski keduanya sudah menikah. Inti dari pengumuman kedua pemerintah Feng County ini tidak jauh beda dari pengumuman pertama, di mana mereka menyangkal dugaan netizen kalau istri Dong tidak ada hubungannya dengan kasus human trafficking. Lagi-lagi warganet dan wartawan media yang menyorot kasus istri Dong kurang puas mendengar pernyataan yang tidak didasarkan bukti kuat. Mereka bertambah liar, bergerak layaknya detektif, mencari-cari informasi terkait asal-usul istri Dong. Nah, salah satu dari mereka menemukan laporan berita lama tentang kasus hilangnya seorang wanita yang terjadi 26 tahun lalu. Wanita tersebut bernama Li Ying, berasal dari Provinsi Sichuan, yang hilang ketika usianya masih 12 tahun. Dulu, Li Ying dilaporkan terakhir kali terlihat saat dirinya hendak berangkat ke sekolah. Setelah itu, dia tidak pernah kembali ke rumahnya. Jika dibandingkan dari bentuk wajah, ukuran proporsi muka mereka berdua terlihat sangat mirip, meski terdapat sedikit perbedaan karena bertambahnya usia. Yang lebih mengejutkan lagi, Zhang yakni istri Dong berbicara menggunakan aksen Sichuan, di mana Li Ying merupakan warga Sichuan juga. Publik mulai menerka-nerka. Mereka menduga Zhang itu Li Ying yang dilaporkan menghilang 26 tahun silam. Berita ini terus di-up oleh media hingga kemudian hari pemerintah Feng County mengeluarkan statement ketiga yang mengatakan kalau identitas asli istri Dong sudah diketahui. Namanya bukan Zhang Qingsa seperti yang mereka umumkan waktu lalu, melainkan mereka menyebut identitas asli istri Dong adalah Xiao Huamei, berasal dari Provinsi Yunnan. Kalau kita lihat peta, jarak antara Provinsi Yunnan dan Feng County sangatlah jauh, melewati beberapa provinsi, memakan waktu hampir 24 jam. Hal ini membuat warganet bertanya-tanya, jika memang benar Mei berasal dari Provinsi Yunnan, lalu bagaimana ceritanya dia bisa berakhir tinggal di Feng County bersama Dong? Menjawab pertanyaan itu, pemerintah Feng mengungkapkan bahwa dulu mendiang orang tua Mei meminta bantuan salah satu tetangganya untuk mencarikan seorang laki-laki yang mau menikahi putrinya Mei. Inilah mengapa Mei bisa berakhir di Feng County menjalani hidup bersama Dong Zimin. Usai mendengar statement ketiga pemerintah Feng County, warganet malah bertambah bingung. Jadi yang benar, siapa wanita ini, Li Ying atau Mei? Berita dari kasus yang belum terpecahkan itu terus digoreng netizen sampai kebenaran identitas asli istri Dong terungkap. Kemudian seorang pria yang mengaku sebagai pamannya Li Ying meminta tes DNA yang mana hasilnya terbukti bahwa ternyata istri Dong bukanlah Li Ying. Sementara foto keduanya yang dianggap mirip itu ternyata sudah diedit oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab supaya wajah mereka terlihat mirip. Lantas kira-kira apakah mungkin benar yang dikatakan oleh pemerintah Feng County kalau identitas istri Dong ialah Xiao Huamei?
Mempertegas jawaban tersebut pada tanggal 10 Februari tahun 2022, pemerintah Feng Conti mengumumkan lagi bahwa mereka menemukan salah satu saudara Mei dan sudah melakukan tes DNA yang hasilnya menunjukkan kecocokan sebesar 99,99%. Terbukti benar, istri Dong adalah Xiaohua Mai. Namun sayangnya, pemerintah tidak mau menunjukkan hasil tes tersebut ke publik. Hal ini tentu membuat warganet bimbang. Mereka tidak begitu percaya akan pernyataan pemerintah Feng Conti lagi, sebab bisa kita lihat dari pertama mereka mengumumkan istri Dong sebagai Zhang Jingsa saja, sudah bisa kita nilai kalau pemerintah Feng Conti ini terkesan asal-asalan tidak serius dalam menangani kasus istri Dong. Jika memang benar dia Mai, lalu mengapa dulu pernikahan Dong dan Mei tidak terdaftar di lembaga pemerintahan? Padahal jelas identitasnya sudah diketahui sejak awal, tapi Dong bilang istrinya itu tidak memiliki kartu identitas diri. Jangan-jangan semua statement pemerintah Feng Conti sengaja dibuat-buat lagi demi untuk menutupi tindak pelanggaran serta kecerobohan mereka dalam memerangi kasus human trafficking. Well, publik begitu muak. Mereka kecewa akan cara penanganan pemerintah Feng Conti yang kebanyakan bohong. Guna menguak kasus ini, lagi-lagi beberapa sukarelawan turun tangan mewawancarai istri Dong yang tengah dirawat di rumah sakit. Secara berkala mereka membagi informasi investigasi mereka ke publik, di mana Mei dijaga ketat oleh petugas yang mengawasinya. Sesaat setelah informasi tersebut dibagikan ke sosial media, para sukarelawan tadi mendadak menghilang selama seminggu. Mereka tidak dapat dihubungi sama sekali. Tadinya mereka rutin membagikan aktivitas mereka di sosial media, tapi tiba-tiba akun mereka senyap. Setelah diselidiki lebih mendalam mengenai keberadaan mereka, ternyata para sukarelawan tersebut ditahan oleh petugas setempat dengan alasan yang kurang masuk akal. Insiden ini justru semakin membuat publik curiga. Sudahlah pemerintah Feng Conti memberi informasi yang ambigu, ditambah orang-orang yang berniat menggali informasi Mei malah dijebloskan ke dalam penjara. Sampai saat itu pun hasil tes DNA yang menyatakan istri Dong adalah Mei belum dipublikasikan ke media. Kasus istri Dong tersebut seakan masih menyimpan banyak misteri yang sepertinya sengaja ditutup-tutupin. Banyak teori-teori liar yang menduga Mei merupakan salah satu korban human trafficking. Nah, seiring berita kasus ini menyebar ke ranah internasional, salah satu media luar negeri yaitu New York Times mempublish sebuah artikel bertepatan pada hari penyelenggaraan Olimpiade musim dingin Beijing yang berisi sindiran keras terhadap negara Cina. Artikel itu dibuka dengan judul seperti ini. Siapa yang sebenarnya asli Cina? Eileen Gu atau wanita yang dirantai? Sebagai tambahan informasi, Eileen Gu adalah seorang atlet ski Tiongkok yang tadinya memiliki 2 kewarganegaraan ganda sebelum dirinya menarik kewarganegaraan Amerikanya untuk menjadi warga negara Cina. Jadi, maksud dari artikel New York Times ialah menyindir betapa kontrasnya negara Cina menanggapi kasus Mei yang seakan-akan mereka tutupi, bahkan membungkam sukarelawan yang berusaha menggali informasi Mei. Berbeda dengan berita Eileen Gu yang maju dalam Olimpiade musim dingin Beijing, justru malah terus-terusan di-up ke media. Kasus istri Dong ini semakin viral di kancah internasional, bahkan mengalahkan berita Olimpiade musim dingin Beijing sendiri. Menanggapi isu yang tidak mampu mereka kendalikan, pemerintah Provinsi Jiangsu memutuskan turun tangan mengambil alih kasus tersebut. Mereka berjanji akan mengupas tuntas kasus Mei seperti permintaan publik. Dan benar saja, 1 minggu setelahnya mereka mempublikasikan dokumen hasil penyelidikan mereka yang berisi lebih dari 6.000 kata. Akhirnya kebenaran terungkap juga. Hasil tes DNA menyatakan bahwa identitas wanita yang dirantai di rumah Dong Zimin benar Xiaohua Mai, seorang warga asal Provinsi Yunnan. Kini yang jadi tanda tanya besar netizen adalah apa yang sebenarnya terjadi dengan Mai dan kenapa dia bisa berakhir di rumah Dong Zimin. World doesn't want me anymore. World doesn't want me. Nah, jadi begini ceritanya. Dulu selepas orang tua Mei bercerai, Mai ikut pindah keluar kota bersama ibunya.
Lalu ketika Mei menginjak usia 17 tahun, dia menikah dengan seorang pria lokal yang mana bahtera rumah tangga mereka berlangsung selama 2 tahun saja. Setelah resmi bercerai, Mei tinggal bersama ibunya lagi dalam kondisi yang sangat amat berbeda. Sikap Mei berubah drastis, seperti orang kurang waras, ditambah bicaranya juga suka ngelantur. Kemungkinan dia mengalami kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal dari mantan suaminya yang membuat Mei frustasi hingga kesehatan mental dia pun terganggu. 1 tahun mereka tinggal bersama, sang ibu berinisiatif meminta bantuan tetangganya bernama Seng yang memiliki bisnis ilegal yakni human trafficking. Ibu Mei meminta tolong Seng supaya Mei dibawa keluar kota dan dicarikan suami baru. Dari situlah awal mula Mei dijual ke salah satu penduduk lokal dengan harga 85.000 yen atau setara 9,2 juta rupiah. 4 bulan Mei tinggal bersama majikan pertama, Mei berhasil kabur. Dia pergi sejauh 400 mil dari tempat pertama dulu dia dijual ke orang. Ngelontang-ngelantung di kota asing seorang diri dalam kondisi kejiwaan yang kurang normal, Mei lagi-lagi dimanfaatkan oleh orang. Dia dibawa ke sebuah restoran milik sepasang suami istri untuk dijadikan seorang pembantu. Kemudian 1 bulan tinggal di sana, pemilik restoran memutuskan menjual Mei ke seorang pekerja konstruksi. Lalu selanjutnya ketika pekerja konstruksi itu balik ke kampung halamannya, dia merasa tidak lagi membutuhkan Mei, sehingga Mei dijual lagi ke orang, yaitu kepada mendiang ayah Dong Simin. Inilah mengapa Mei yang berasal dari provinsi Yunnan bisa berakhir di Feng County sebagai istri Dong Simin. Dulu saat Dong Simin mengisi formulir untuk mendaftarkan pernikahannya, Dong jelas tidak mencantumkan nama asli istrinya. Petugas bahkan tidak meminta data diri istri Dong karena mereka tahu Dong mendapat istri dari hasil membeli. Nah, di daerah-daerah terpencil Cina, perdagangan manusia sudah menjadi rahasia umum. Contohnya di Provinsi Jiangsu sendiri, terhitung sudah ada 50.000 wanita yang diperjualbelikan sejak tahun 1986. Mengapa ini banyak terjadi di Cina? Sebab hukum perdagangan manusia di sana kurang tegas. Contohnya saja, apabila ada seseorang yang menculik wanita dan ketahuan, maka dia akan dihukum berat. Beda cerita jika seseorang tersebut membeli wanita. Kalau ketahuan, paling dapat hukuman kurang dari 3 tahun penjara saja. Begitu pula hukuman yang diterima oleh Dong Simin. Sementara penjelasan terkait ke-8 anak Dong yang melawan kebijakan 1 anak di Cina, pemerintah menyebutkan bahwa dulu setelah putra pertama Dong dilahirkan di rumah sakit, Mei sempat dipasang KB IUD, namun beberapa tahun kemudian alat kontrasepsi tersebut tidak lagi bekerja efektif. Itulah kemudian alasan kenapa Mei melahirkan 7 anak lagi dengan jarak usia berdekatan. So, begitulah kisah Xiao Huamai yang mencuri perhatian internasional di tahun 2022 lalu. Terungkapnya kisah Mei membuka sisi gelap Cina yang sangat ironis sekali. Bagaimana mungkin hukum perdagangan manusia lebih murah daripada hukum jual beli panda yang jika ketahuan pelaku pasti dihukum lebih dari 10 tahun penjara. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.